Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan terkait korelasi dan regresi dalam statistika inferensial. Jadi video ini dibuat untuk melengkapi tugas mandiri dalam mata kuliah statistika inferensial. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikita Vera Prataminingsih dengan NIM 2411011121. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari kelas IKI semester 3. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah Statistika Inferensial, yaitu Bapak Iwayan Eka Paramarta, SPD MPD. Dan juga topik yang saya akan jelaskan pada video kali ini yaitu mengenai penjelasan tentang korelasi dan juga regresi dalam statistika inferensial. Jadi, korelasi dan regresi itu adalah dua analisis dalam statistika inferensial, di mana keduanya digunakan untuk melihat hubungan antara seberapa kuat dua variabel tanpa melihat sebab akibat. Sedangkan regresi itu digunakan untuk menganalisis pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dan juga memprediksi nilai variabel tersebut. Nah, pemahaman dari dua konsep ini yaitu membantu peneliti untuk menentukan teknik analisis yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada pengertian dari korelasi dan juga regresi. Nah, korelasi sendiri adalah ukuran statistik yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi ditunjukkan dengan simbol R yang berkisar dari 1 sampai dengan tak terhingga. Jika nilai R positif berarti hubungan kedua variabel searah. Artinya saat satu variabel meningkat, variabel lain juga meningkat. Jika R bernilai negatif, hubungan berlawanan arah. Sedangkan L mendekati 0 menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan. Contohnya, jika peneliti ingin mengetahui hubungan antara motivasi belajar dan juga prestasi prestasi siswa. Korelasi ini digunakan untuk melihat apakah peningkatan motivasi diikuti dengan peningkatan prestasi itu. Yang kedua ada regresi. Regresi sendiri digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar dua variabel serta untuk memprediksi nilai variabel terikat atau Y berdasarkan variabel bebas X. Bentuk paling sederhana adalah regresi linear sederhana dengan Y sama dengan A dikali BX, di mana Y adalah nilai prediksi A. Nilai prediksi dan A adalah konstanta. Dan B adalah koefisien regresi, di mana koefisien B menunjukkan seberapa besar perubahan Y untuk setiap satu satuan perubahan X. Contohnya yaitu peneliti dapat menggunakan regresi untuk memprediksi nilai ujian siswa berdasarkan tingkat motivasi belajar. Dengan data yang cukup, peneliti bisa memperkirakan nilai ujian siswa lain dengan tingkat motivasi tertentu. Selanjutnya ada perbedaan utama dari korelasi dan juga regresi, di mana perbedaan utama antara korelasi dan regresi ini terletak pada tujuan dan arah analisis. Nah, korelasi hanya mengukur hubungan antar dua variabel tanpa menentukan mana penyebab dan mana akibat. Sementara regresi berfungsi untuk menjelaskan dan memprediksi satu variabel berdasarkan variabel lainnya. Contohnya yaitu korelasi. Korelasi hanya menjawab apakah motivasi dan prestasi ini berhubungan, sedangkan regresi menjawab seberapa besar pengaruh dari motivasi terhadap prestasi, serta berapa nilai prestasi jika motivasi naik 1 poin. Selanjutnya ada penggunaan antara korelasi dan juga regresi. Korelasi digunakan ketika peneliti hanya ingin mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel tanpa melakukan prediksi. Misalnya, hubungan antara waktu dengan hasil ujian siswa. Sedangkan regresi digunakan ketika peneliti ingin memperkirakan atau memprediksi nilai variabel tertentu. Misalnya, memprediksi nilai hasil ujian siswa berdasarkan motivasi belajar atau jumlah belajar. Dengan memahami tujuan penelitian, peneliti dapat memilih teknik analisis yang sesuai agar hasilnya akurat dan juga bermanfaat. Selanjutnya ada salah satu contoh data dari regresi dan juga
regresi, dan juga korelasi. Di mana dari data ini terlihat bahwa semakin tinggi motivasi belajar, maka semakin tinggi pula nilai ujian hubungan antara X dan Y. Bersifat positif dan juga cukup kuat. Sekitar R sama dengan 0,9, artinya motivasi berhubungan erat dengan prestasi. Jika dibuat persamaan regresinya, maka variabel X motivasi dapat digunakan untuk memprediksi nilai Y prestasi. Contohnya, jika motivasi siswa 95, maka nilai ujian yang diprediksi akan lebih tinggi daripada rata-rata. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa korelasi dan regresi merupakan dua teknik penting dalam statistika inferensial yang membantu peneliti memahami hubungan antar variabel. Korelasi digunakan untuk mengukur kuat dan arah hubungan antara dua variabel tanpa melihat sebab akibat. Sedangkan regresi digunakan untuk menjelaskan pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dan melakukan prediksi. Dengan memahami perbedaan dan fungsi keduanya, peneliti dapat memilih metode analisis yang sesuai agar hasil penelitian lebih akurat dan juga bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan korelasi dan juga regresi. Akhir kata saya tutup dengan Parmesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.